prinsip merupakan sesuatu yang dibuat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di antara prinsip-prinsip administrasi dakwah yaitu diantaranya adanya SDM atau sumber daya manusianya atau sekelompok manusia, sedikitnya 2 orang, yaitu untuk ditata dalam lingkup dakwah. Lalu yang kedua itu adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, tujuannya yaitu untuk membangun sebuah kerjasama dari sekelompok orang. Lalu yang ketiga adanya penataan atau pengaturan dari kerjasama tersebut. Lalu adanya non manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan yang harus ditata, yaitu atau sarana prasarana. Lalu adanya tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut. Lalu yang terakhir adanya sebuah prinsip administrasi yang menyinggung organisasi lembaga dakwah. Lalu dalam proses administrasi dakwah itu ada beberapa proses. Yang pertama ada perencanaan atau planning kegiatan dakwah. Dakwah di sini itu suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat berharap gitu kegiatan yang akan kita laksanakan itu akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Lalu yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Pada dasarnya pengorganisasian ini termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana-rencana untuk menciptakan sebuah hubungan kerja antar personal dalam suatu kegiatan-kegiatan organisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada counseling atau pemberian bimbingan. Langkah awal dalam pemberian bimbingan yaitu mencari sumber permasalahan yang utama, sehingga permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah utama tersebut dapat diselesaikan. Lalu yang keempat itu ada coordinating atau koordinasi. Nah, koordinasi di sini dibutuhkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pekerjaan, pelimpahan wewenang atau penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi. Lalu yang kelima itu ada communication atau pengkomunikasian. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam 2 macam komunikasi, dapat dilakukan dalam 2 macam hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan tegak atau vertikal, yaitu proses penyampaian berita dari pimpinan kepada bawahan atau vertikal ke bawah maupun dari bawahan kepada pihak atasan. Lalu yang kedua ada hubungan datar, yaitu horizontal, hubungan antara para anggota yang memiliki kedudukan sejajar. Lalu itu ada pengontrolan atau controlling, yaitu pengontrolan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengontrolan yang dilakukan secara langsung dilakukan melalui kegiatan pengawasan di tempat, adapun pengontrolan yang dilakukan secara tidak langsung adalah pengontrolan yang dilakukan melalui kebijakan, pemberian instruksi melalui surat edaran dan sebagainya. Terakhir yaitu ada evaluasi atau penilaian. Penilaian di sini sebaiknya dilakukan secara berkala atau bertahap sehingga dapat menjadikan landasan untuk melakukan perbaikan pada semua bidang administrasi. Penilaian ini juga harus didukung oleh fakta-fakta yang dapat membawa ke arah perubahan positif serta memberikan cara terbaik untuk membuat keputusannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh April, Kang Anasari, dan Kang Andika yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman.
Semoga teman-teman dapat memperhatikan Kata dina HP tulis. sesi Astagfirullah. review materi. Review materi yang pertama yaitu oleh Ikhwan ya, yaitu Tulis salah tulis aja Fahri dia. Taufik. Saya. Kang Fahri Taufik, apakah ada? Kang Fahri? Yang dipanggil gak ada. Kang Fahri Taufik, apakah ada di Ada teh. Enggak Kang, review materi dari kelompok 3. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok 4 yang telah menjelaskan materi-materinya. Kang Fahri bisa on Mungkin cam, yang Pak? ini udah dibuka, Pak. Oleh teman-teman yang lain terlihat. Oke, baru kebuka. Sudah, Pak. Ada apa ya? Gak ada. Ngabeleg-beg. Mantap. Ada, Pak, ada. Tapi burem, Pak, gambarnya, Pak. Sabar Fahri, burem. Ya, Oke, lanjut. kondisi lagi. Pang meserkeun atuh ku Ahmad Faris. Lah, Fahri mah kanebo kamerana. Ya, udahlah. Yang penting ada ya. Di sini yang tadi udah dijelaskan yang pertama. Jadi saya menangkap bahwa ada penjelasan tentang administrasi dakwah itu adalah proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan yang di dalam dakwah, dan si pendakwahnya juga akan mempunyai tugas-tugas untuk berdakwah seperti itu. Dan ada juga dalam administrasi dakwah ini adanya konsep perencanaan dakwah. Nah, di sini tadi dijelaskan oleh kelompok 4. Jadi ada perencanaan dakwah ini adalah sebagai proses dan pengambilan keputusan yang matang untuk dilakukan oleh si pendakwahnya itu gitu. Dan juga ada segi-segi perencanaan dakwah seperti ada perkiraan, perhitungan, terus perumusan, penetapan, dan yang sebagainya. Ada juga ruang lingkup administrasi dakwah ini mempunyai wilayah-wilayah, terus kegiatan, fasilitas seperti adanya sumber daya manusia, seperti kan ada mad'u, da'i, dan pengguna jasa. Ada juga fasilitas dan kegiatan-kegiatan seperti metode, alat, media, dan referensi seperti itu. Dan juga tadi saya mendengar bahwasannya administrasi dakwah ini mempunyai prinsip-prinsip yang cukup tujuannya yang cukup bagus, karena adanya sumber daya manusia atau sekelompok manusia yang membantu ruang lingkup dakwah. Adapun adanya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pendakwah. Terus adanya penataan, pengaturan, dan kerjasama untuk para pendakwah dan pendakwah dan si itunya yang mendengarkan atau majelisnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak yang saya tangkap tadi dari penjelasan kelompok 4. Terima kasih Kang Fahri telah menyampaikan review materinya yang sangat Masya Allah ya. Kang Fahri sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 4 agar lebih mentaukidkan pemahaman dari teman-teman kelompok 4 ya. Kita yang kedua,
dari Iwan juga, maksudnya saya tunjuk Kang Faris Aminur, apakah ada di meeting? Kang Faris Aminur. Kang Faris Aminur, apakah ada di room meeting? Lanjut dulu ke yang lain. Oke, baik, sepertinya Kang Faris Aminur tidak ada ya di meeting. Kita lanjut. Itu yang ketiga, review yang kedua, yaitu Kang Wafi. Kang Abdul Wafi, apakah ada? Kang Abdul Wafi, apakah ada di room meeting? Lewat kayaknya. Oke, baik, diganti ya sama Kang Zulfahmi. Baik, terima kasih kepada moderator Diana. Mungkin yang saya dapatkan dari materi kali ini yaitu perencanaan administrasi dakwah. Balik lagi kepada halnya perencanaan. Di sini tuh perencanaan yang akan dicapai setelah ada. Berarti perencanaan ini dilakukan ketika sudah adanya tujuan yang akan dicapai. Mungkin contohnya kayak misalkan dalam lembaga Basnas misalkan. Apa sih? Oke, baik nih tujuan tahun ini kita ingin seperti apa Basnas kita? Mungkin tahun ini kita akan menyalurkan zakat tersalur ke seluruh Indonesia. Nah, itu kan tujuan yang sudah dibuat oleh lembaga Basnas tersebut. Nah, apa perencanaannya? Nah, mereka membuat perencanaan untuk bisa memaksimalkan tujuan yang sudah mereka buat. Entah itu untuk mencapai zakat bisa tercapai ke seluruh Indonesia. Para penggiat, bukan penggiat, apa ya namanya? Para pelaku yang terdapat di lembaga Basnas tersebut meminta tolong terhadap organisasi-organisasi keislaman lain untuk bisa membantu penyaluran dari Basnas itu sendiri. Mungkin kayak gitu contohnya. Dan juga perencanaan dakwah itu sendiri didefinisikan sebagai proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah. Ya, dalam perencanaan dakwah itu balik lagi itu tuh sudah dipikirkan dengan matang secara sistematis gitu. Jadi tidak asal main ceplas-ceplos gitu pemikirannya. Jadi untuk di masa yang akan datang itu Basnas itu memikirkan ini zakatnya harus tersalurin nih seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi bukan stuck cuma di daerah-daerah. Soalnya kan ketika dalam lembaga zakat banyak di daerah-daerah terpencil itu yang lebih membutuhkan daripada perkotaan kan. Seperti itu. Dan di dalam perencanaan dakwah itu juga mencakup pemikiran dan perhitungan masa depan, perumusan dan merumuskan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah
terus penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas pelaksanaannya, juga penetapan metode dakwah, penentuan dan penjadwalan waktu, juga penetapan lokasi atau tempat dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kang Abdul Fatim telah menyampaikan diskusinya. Review yang ketiga yaitu Sudah cukup ya. Masih tanya jawab. Oke, saya ucapkan terima kasih pada moderator yang telah mengatur jalannya acara. Dan karena waktu sudah menunjukkan jam 2 lebih 2 menit kalau di saya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada moderator, semangat terus. Moderator puasa nggak ya? Pertanyaannya kan sederhana, bukan jangan puasa nggak ya? Maksudnya jangan. Tadi sahur sarapan jam berapa? Kalau jam 4 berarti puasa. Kalau jam 7 berarti nggak puasa. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Oke, tadi proses dakwah ya. Teman-teman perlu pahami juga, kalau seandainya dakwahnya dilakukan secara fardiyah, dakwah nafsiyah, kira-kira proses administrasinya seperti apa? Kalau dakwah ya fardiyah, ya. Kalau proses dakwahnya dilakukan dakwah fi aqwalillah, itu bahasa-bahasa itu harus dihafal. Kalau dakwahnya dijalankan dengan dakwah fi aqwalillah, dakwahnya, perencanaan dakwahnya, pengorganisasian dakwahnya, ya, pelaksanaan dakwahnya dan evaluasi dakwahnya. Kalau dakwahnya dilaksanakan secara dakwah dakwah fi aqwalillah fi kasiro, jadi dakwah yang jamaahnya banyak. Fi aqwalillah itu kan di bawah 25 ya. Fi kasiro itu di atas 25. Tapi masih dalam satu rumpun, satu daerah. Itu pasti administrasinya berbeda. Lalu kalau seandainya dakwah dakwah sumbiyah wa qabailiyah, dakwah antar antar suku, administrasi dakwahnya juga pasti berbeda karena ada pendekatan budaya yang berbeda, adat yang berbeda, suku, letak geografis yang berbeda yang membentuk karakternya masing-masing. Nah, terus ada juga dakwah dakwah sumbiyah wa qabailiyah, dakwah ummah, artinya dakwah ke berbagai belahan dunia. Pasti administrasinya berbeda. Administrasi dakwah ke Arab Saudi dengan administrasi dakwah ke Australia pasti berbeda. Ya, dari bahasa sudah berbeda, letak geografis sudah berbeda, waktu jamnya berbeda juga, ya, budayanya berbeda juga. Mungkin karena letak geografisnya berbeda, psikologisnya pun juga berbeda. Administrasi karakteristik masyarakat pedalaman pasti berbeda dengan administrasi karakteristik masyarakat pesisir, karena dari sisi psikologis juga berbeda. Karena menurut sebagian orang gunung itu lembut-lembut ya, ngomong nggak mesti kencang-kencang ya, karena ada di pegunungan yang suaranya kan tidak membutuhkan suara atau tidak mau melawan suara yang keras ya. Tapi coba bayangkan kalau di pesisir, dentuman ombak yang tidak bisa dibendung, wilirnya angin sepoi-sepoi yang terus menerus ya. Kalau di pegunungan enggak ya. Terus kecenderungan hilir mudik, ya. Orang datang ke pesisir dengan datang ke gunung, kira-kira menurut teman-teman lebih banyak datang kemana? Itu mempengaruhi ya. Silakan aja ya teman-teman, pasti berbeda. Ke pantai ceritanya beda. Perkotaan nanti kalau seandainya dakwahnya administrasi atau mad'unya masyarakat perkotaan, pasti administrasi berbeda. Administrasinya nanti mad'unya atau dakwahnya
ya di pedalaman pasti berbeda. Nah, teman-teman, di proses administrasi dakwah itu sangat bergantung pada wilayah dakwah mana yang akan dijalankan. Sebab ternyata sangat berpengaruh. Wilayah dakwahnya, termasuk juga persoalan administrasi dakwah itu akan sangat berpengaruh atau akan mudah dipengaruhi jika objek dakwahnya beda. Contoh, objek dakwahnya adalah masyarakat NU. Pasti administrasinya agak sedikit berbeda dengan administrasinya dengan mad'unya adalah masyarakat Muhammadiyah. Satu, ya. Di sisi materi pasti berbeda lah. Satu. Yang kedua ya, dakwah pasti berbeda kalau ternyata masyarakatnya atau objek dakwahnya di situ NU ada, Persis ada, Muhammadiyah ada, Kristen ada, Hindu ada, Buddha ada. Kira-kira dakwahnya mau kemana dicapainya? Materinya pasti berbeda. Ya. Targetannya juga pasti berbeda. Oleh karena itu teman-teman, memahami administrasi dakwah adalah membutuhkan pemahaman yang luas ya, karena sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor baik itu individu, baik itu diri kita sendiri, individu, komunitas kecil ataupun yang komunitas besar, ataupun antar bangsa, ataupun di lintas madhab. Ya, kalau teman-teman dakwah lalu menjelaskan soal fikih ke masyarakat, mungkin masyarakat Iran ya, yang Allahu Akbar itu tidak disimpan di sini, ya, tapi kan lepas lagi ke bawah, kembali ke semula. Itu kan berbeda juga. Fikihnya pasti fikihnya beda, bukan saja itu bisa saja Maliki, Hambali, ya. Hanafi bisa jadi. Oke, oleh karena itu memahami administrasi dakwah memerlukan pemahaman yang sangat luas. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi, ya, dari berbagai dimensi sosiologis, ya, dimensi antropologis, dimensi politik pun juga sama, dimensi yang lainnya. Demikian tambahan yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Saya ucapkan terima kasih telah diskusi dengan penuh sumringah, bahkan on cam terus sekarang mah ya, tadi mangga karena mungkin sudah saya jelaskan ini direkam gitu ya, jadi fotonya jelas. Di YouTube nanti kelihatan siapa yang gak on cam, siapa yang senyum, siapa yang ngantuk, siapa yang helai baik. Kan kelihatan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan marilah kita tutup proses perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi selamat lebaran setelah menjalankan di kesempatan Ramadan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf lahir batin Bapak. Selamat libur. Selamat Maaf lahir batin Bapak. Maaf lahir batin Bapak. Selamat berlibur teman-teman. sama-sama. Jangan lupa oleh-oleh lebarannya makan, jangan disimpan karena nanti hapus ya. Ya Pak. Nyuruh dibawa ke kampus, teman-temannya kan juga offline, jadi nggak mungkin juga. Jadi dimakan sajalah. Berarti kita offline Pak. Terima kasih. Kita offline jadi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi offline Pak. Waalaikumsalam. Offline masih dalam pertimbangan. Oh baik Pak. Jadikan Pak.